Jadi dua jenis pasar ini adalah pasar yang sifatnya tidak sempurna, baik tidak sempurna monopolinya maupun tidak sempurna persaingannya, gitu ya. Karena itu bisa saya sebut juga bahwa pasar yang kita bahas hari ini itu adalah jenis pasar campuran, gitu ya. Jenis pasar campuran. Campuran apa? Persaingan dan monopoli. Karena yang kita sudah bahas kemarin itu adalah persaingan sempurna, itu adalah perfect ya, benar-benar sempurna persaingannya. Satu lagi, monopoli juga perfect, perfect monopolinya, cuma satu. Nah, hari ini ada pasar yang campuran keduanya. Kok bisa? Ya bisa aja. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, justru pasar yang kita pelajari hari inilah paling sering kita temukan, ya, yang paling banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Persaingan sempurna ada nggak, Pak? Ada, tapi mungkin susah dicarinya sekarang atau saat ini ya, atau sebelum-sebelumnya juga, atau mungkin ya kalau mungkin mau saya prediksikan di masa yang akan datang pun saya rasa akan sulit sekali mencari yang betul-betul pure competition. Ya. Pure monopoli ada nggak, Pak? Ada, tapi pure monopoli itu pun terbatas ya. Kalau bisa dibilang sekarang ada kan pure monopoli, kalau saya bilang nggak ada, ya ada alasannya. Karena nggak boleh, sekarang monopoli itu nggak boleh, dilarang ya. Tapi kok masih ada, Pak, prakteknya. Contoh misalnya PLN, ya memang betul itu monopoli. Tapi monopolinya ada apa namanya, ada keunikannya ya, dia dimiliki oleh siapa? Pemerintah. Kalau swasta ada nggak monopoli? Nggak ada, karena nggak boleh. Kalau ada swasta sampai monopoli itu melanggar, ya gitu ya. Jadi artinya ya kalau bisa dibilang dua pasar sebelumnya yang kita pelajari itu nggak ada di dunia nyata, bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang yang paling banyak ditemukan yang kita pelajari hari ini, monopolisis. Karena itulah sebetulnya harusnya ini lebih mudah, harusnya. Tapi Anda jangan takut dulu melihat banyak sekali modelnya, Pak. Ya, gampang lah. Model itu hanya untuk analisis ya. Jadi dalam ekonomi itu memang dikenal namanya teknik analisis seperti itu ya, itu biasa. Ya. Tapi saya rasa nggak usah ditakutkan terlalu banyak. Kalau bisa dibilang banyak ya itu belum seberapa, karena ada banyak modelnya, itu banyak sekali ya. Nanti saya jelaskan ya, ini kita akan diskusikan. Oke, nah Anda lihat dulu karakteristiknya monopoli dengan monopolistis dengan oligopoli, apa bedanya? Ada ya bedanya. Tadi sekilas pertanyaan sudah saya share itu sedikit membedakannya. Betul tadi kata Gupta ya, Chandra. Oligopoli itu lebih apa? Lebih apa kalau dibanding monopolistis? Lebih banyak barriernya, betul. Ya, dia lebih ketat barriernya. Karena ketat, maka persaingan di oligopoli itu biasanya sedikit kompetitifnya ya. Dalam artian kompetitifnya itu pesaingnya lebih sedikit. Artinya apa? Terkait dengan jumlah perusahaan yang ada di pasar itu lebih sedikit dari monopolistis. Ya. Jadi kalau dibilang yang mana lebih kompetitif antara keduanya ya, dari penjelasan saya barusan Anda bisa tentukan tadi, langsung apa? Anda bisa langsung jawab monopolistis ya. Terus apa lagi tadi? Mana yang lebih memiliki hambatan besar? Tadi sudah saya jelaskan. Barrier lebih besar itu ada di oligopoli. Ya. Barrier itu sebetulnya adalah karakteristik khas monopoli ya. Jadi monopolistis juga punya barrier. Hanya barriernya jauh lebih simple dan bisa diatasi oleh kebanyakan perusahaan. Ya. Sementara kalau di oligopoli barriernya itu lebih ketat. Ya, ya mulai dari teknologi tadi sudah disampaikan Gupta juga ya. Kemampuannya menguasai resource, sumber daya ya, sumber daya penting. Sumber daya penting itu kan nanti dia bisa gunakan untuk baik sebagai bahan baku produksinya, pendukungnya seperti itu ya. Termasuk juga mungkin ada aturan atau regulasi pemerintah gitu. Itu
barrier juga, ya. Itu barrier. Misalnya kalau di oligopoli lebih ketat, ya paten itu biasanya kan hanya boleh dimiliki oleh yang menciptakan, gitu ya. Kalau tidak diizinkan oleh yang menciptakan, ya nggak boleh memproduksi, kan gitu. Biasanya barang seperti ini, barang paten itu banyak ya, di monopolis juga ada. Tapi kalau di oligopoli itu kelebihannya adalah biasanya barang patennya itu dia butuh teknologi yang jauh lebih rumit ya, seperti itu. Butuh permodalan yang juga besar. Ya. Kalau di monopolis juga ada paten, tapi relatif penguasaannya lebih sederhana. Contohnya misalnya kalau di monopolistis itu patennya paling sekedar paten formula ya, misalnya formula sabun, formula ayam fried chicken gitu ya. Pernah makan kan ya? Anda pernah merasakannya. Tapi kalau di oligopoli itu patennya itu teknologi, misalnya software, ya, Microsoft, ya, gitu ya. Ya, jadi lebih ketat di sana barrier-nya. Dan terakhir, strategi iklan siapa yang lebih mengandalkan? Ya, monopolistis. Ya. Kenapa? Karena kalau di oligopoli itu sebetulnya nggak butuh iklan. Kenapa nggak butuh iklan? Oligopoli itu secara prinsip barangnya itu homogen. Barangnya itu bisa jadi sama persis. Ya mungkin tetap ada pembedaan ya. Tapi kalau dibilang sama persis ya sama persis. Jadi kalau sama persis itu nggak perlu iklan. Tapi gimana caranya mereka bisa bersaing, memenangkan persaingan? Ya dengan strategi. Ya, nanti akan kita bahas banyak sekali pembelajaran kita itu nanti akan menguatkan di oligopoli ya. Hari ini kita bahas model oligopoli sebagian, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan salah satu strategi paling menarik dari oligopoli namanya game teori ya. Jadi oligopoli ini memang agak unik ya, cukup dalam pembahasannya. Tapi sebenarnya sangat menarik. Oke, sampai di sini ini intro saya. Jadi tadi saya ingin menjawab pertanyaan sebetulnya. Kalau memang masih belum ada ya saya teruskan dengan penjelasan. Tapi kalau sudah ada silakan ditanyakan. Saya bisa jawab langsung di sini atau kalau tidak nanti bisa disampaikan pertanyaannya di DCR ya. Oke, tadi sudah saya share juga bahwa kalau Anda ingin menganalisis monopolistis dan oligopoli, acuannya hanya satu, yaitu Anda bisa gunakan konsep yang sudah kita pakai di monopoli. Itu sama, karena monopolis dan oligopoli tidak lain adalah monopoli juga, tapi monopoli yang punya pesaing, ya, judulnya gitu ya. Jadi dia monopoli, kalau begitu menganalisisnya pakai analisis pasar monopoli untuk keseimbangannya, kan gitu. Gimana cara mencari keseimbangannya? Ya sama, pakailah konsep-konsep MC sama dengan MR gitu ya, bahwa di pasar monopolistis dan juga oligopoli itu antara kurva permintaannya berbeda dengan kurva MR-nya itu sama ya, jadi jangan bingung ya. Sama. Kemudian bagaimana cara mencari keuntungannya di masing-masing pasar itu? Ya jelas ketika memaksimalkan keuntungan adalah ketika MR sama dengan MC, kemudian dicari titik P-nya ya. Kemudian Anda ya bisa hitung berapa kuantitinya, berapa P keseimbangannya ya maksimumnya. Itu sama. Sama maksud saya dengan monopoli. Nah, yang berbeda adalah karena sudah ada pesaing, yang berbeda adalah sekarang strateginya bagaimana memenangkan persaingan. Itu yang menjadi persoalan sekarang ketika kita menganalisis dua pasar ini. Kalau di monopolistis, strateginya salah satu bisa dijawab dengan diskusi kita sebelumnya. Strateginya yaitu iklan. Kalau mau menang persaingan ya iklanlah dengan
sesering mungkin, sebanyak-banyaknya. Ya itulah strategi monopolistis ya. Karena itu banyak sekali barang monopolistis itu sering kita lihat di TV, sampo, sabun gitu ya. Itu monopolistis semua. Bahkan termasuk ada juga obat barangkali ya, macam-macam ya. Artinya apa? Pokoknya semua yang beriklan itu bisa dikategorikan monopolistis ya, monopolistis. Ya, antara sabun merek satu dengan yang lain itu sebetulnya barangnya itu sama secara prinsip ya. Saya boleh nyinggung merek barangkali ya, nggak apa-apa ya. Misalnya sabun Lux dengan sabun Lifebuoy itu sama-sama sabun kan. Anda bisa milih mau pilih sabun A atau B ya terserah. Itu kan pilihan atau preferensi masing-masing ya. Preferensi masing-masing. Tapi secara prinsip dua barang itu sama. Sama dan dalam bahasa ekonominya artinya bisa saling bersubstitusi. Ini ketika nggak ada sabun Lux, Anda bisa beli Lifebuoy atau sebaliknya. Gitu ya. Nah, saling bersubstitusi itu harus dipahami bahwa substitusi itu bisa dia adalah jenisnya memang betul-betul sama, itu bisa saling bersubstitusi, ya. Bisa manfaatnya sama, itu pun bisa saling bersubstitusi. Bisa juga yang fungsinya sama, itu bisa saling bersubstitusi. Jadi sebetulnya mensubstitusi itu di ekonomi itu sangat luas cakupannya ya. Jadi tidak sekedar substitusi itu hanya misalnya kalau beras substitusinya jagung Pak karena apa namanya ya memang beras makanan, jagung makanan pokok juga gitu ya. Begitu cara mensubstitusinya. Kalau menurut saya tidak juga harus seperti itu. Beras bisa juga disubstitusi dengan beras juga, tapi beda mereknya, ya gitu ya. Itu substitusi juga. Jadi dan ini malah dalam istilah ekonomi disebut substitusi yang dekat namanya. Kalau dalam istilah ekonomi kan ada kategorinya juga tuh, perfect substitute. Ya. Makin dia barangnya jenisnya sama, karakternya sama, berarti dia makin mendekati perfect substitute-nya. Beras dengan beras saling substitusi, saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ada beras merek A disubstitusi dengan beras merek B, ya bisa, ya bisa. Beras Amos apa? Benar ya? Ada yang beras pulen gitu ya, ada beras rojo lele, itu bisa saling substitusi ya. Beras bisa disubstitusi dengan jagung, bisa. Itulah kita substitusinya berdasarkan manfaatnya. Beras bisa disubstitusi dengan daging, bisa. Itu dengan fungsinya namanya ya. Karena dua-duanya kan makanan. Jadi kalau Anda nggak dapat beras, Anda bisa makan daging kan tetap kenyang gitu ya. Walaupun mungkin rasanya agak beda. Ya, bisa seperti itu. Tapi memang makin jauh gitu ya. Ya, artinya di pasar monopolistis itu barang itu saling bersubstitusi, tapi mereka bisa didiferensiasi istilahnya satu dengan yang lain. Salah satu bentuk diferensiasinya itu adalah pada merek ya yang melekat pada masing-masing barang. Gitu ya. Oke, jadi kalau monopolistis tidak susah strateginya ya, strategi bagaimana mereka berkompetisi. Nah, makin banyak kompetitor di monopolistis, itu kurva permintaannya akan dia hadapi makin elastis karena ya tadi berarti makin banyak kompetitor makin apa? Masih ingat prinsip elastisitas bahwa makin elastis suatu permintaan itu ketika makin banyak substitusinya kan gitu ya. Jadi ini nyambung semua sebetulnya. Jadi makin banyak kompetitor di monopolistis akan makin elastis lah permintaannya yang dihadapi pasar saingan monopolistis. Ya. Maka dari itu dalam jangka panjang katanya dalam teorinya disebutkan kalau masih dibuka kesempatan orang untuk masuk ke pasar, masih melihat potensi keuntungan, itu makin lama monopolistis akan mencapai keuntungan yang zero katanya. Betul ya, memang seperti itu, makin menipis keuntungannya. Makin zero itu artinya makin mengarah ke normal profit misalnya ya.
gitu. Karena makin banyak pesaing masuk. Kenapa bisa pesaing masuk? Karena bebas entry exit tadi kan ada kriterianya tadi yang kita bisa gunakan. Ya itulah logikanya ya. Jadi mudah ya monopolis. Nah, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya buka satu dulu. Ada? Masih bisa didengar ya suaranya ya? Mudah-mudahan tidak sampai terputus ya. Oke, sekarang kita akan lanjut yang lebih seru. Kalau gitu saya anggap monopolisis saya cukupkan. Sekarang kita ya target ini ada waktu untuk saya sekitar 20 menitan lah. Saya akan pakai untuk menjelaskan sekilas tentang pasar oligopoli dari sisi model-modelnya yang akan kita pelajari hari ini. Karena banyak sekali model ya. Model oligopoli ini banyak sekali. Sekali lagi model ini, jadi saya kasih frame dulu buat Anda sebelum Anda. Sebetulnya Anda bisa sangat mudah memahaminya itu dengan dibaca ya. Jadi saya kasih tambahan frame di sini buat membantu pemahaman. Sekali lagi model ini adalah model untuk membantu Anda memahami bagaimana masing-masing perusahaan di pasar oligopoli itu memainkan strategi kompetisinya ya. Sebetulnya itu gunanya model ini ya. Kenapa kok banyak sekali model? Namanya strategi kan nggak satu ya. Dalam dunia nyata itu strategi itu ya kita ambil contoh aja strategi perang ya, sangat tergantung dari apa? Sangat tergantung dari kapasitas pasukan kita seperti apa kan gitu. Kapasitas lawan kita seperti apa kan gitu ya. Itu sama. Jadi namanya pasar itu sama seperti medan perang juga sebenarnya bagi pelaku usaha ya. Mereka harus punya strategi. Termasuk di dalamnya strategi itu pun adalah mereka bersekutu atau bersekongkol. Ya, itu strategi juga. Strateginya mau main sendiri-sendiri silakan, mau bersekutu atau berkolusi namanya ya. Ya silakan. Jadi ada banyak. Makanya itu muncullah model-model ini.